Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Bagaimana, apakah sudah siap belajar hari ini? Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Alia Rahmadani. Saya berasal dari program studi pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Pengertian pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta kerusakan alam. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Pencemaran udara. 2. Pencemaran air. 3. Pencemaran tanah. 4. Pencemaran suara. 5. Pencemaran cahaya. Pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara di atmosfer tercemar oleh berbagai zat berbahaya, seperti gas, partikel, dan bahan kimia, yang melebihi batas normal dan dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta merusak ekosistem. Penyebab pencemaran udara yaitu karena adanya emisi kendaraan bermotor, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan penggunaan bahan bakar untuk memasak dan pemanasan dalam rumah tangga. Kedua, pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Penyebab pencemaran air yaitu karena adanya pembuangan limbah cair dari pabrik, pembuangan limbah rumah tangga seperti detergen dan sampah plastik, serta penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk kimia yang berlebihan dapat mencemari. Ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi di mana tanah tercemar oleh zat-zat berbahaya, baik secara kimiawi, biologis, maupun fisik, yang mengakibatkan penurunan kualitas tanah dan membahayakan kesehatan makhluk hidup serta lingkungan. Pencemaran tanah dapat merusak kesuburan tanah dan mengganggu ekosistem. Penyebab pencemaran tanah yaitu karena adanya limbah padat seperti sampah plastik, karet, logam berat. Sampah ini bisa mengendap di dalam tanah dan merusak strukturnya. Dan aktivitas penambangan yang merusak tanah permukaan dapat menyebabkan hilangnya lapisan tanah subur dan meninggalkan bahan-bahan beracun yang mencemari tanah. Keempat, pencemaran suara. Pencemaran suara, atau disebut juga polusi suara, adalah gangguan lingkungan yang disebabkan oleh suara atau bunyi yang tidak diinginkan, berlebihan, atau keras yang dapat mengganggu kenyamanan, kesehatan, serta kesejahteraan manusia dan hewan. Suara tersebut biasanya dihasilkan oleh aktivitas manusia atau alat-alat teknologi modern yang berlangsung di lingkungan perkotaan maupun industri. Penyebab pencemaran suara yaitu karena adanya bunyi bising dari mesin kendaraan, klakson, dan suara rem kendaraan di jalan raya, serta mesin-mesin berat yang beroperasi di pabrik atau lokasi konstruksi menghasilkan suara bising yang dapat mengganggu lingkungan sekitarnya. Kelima, pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya adalah kondisi di mana cahaya buatan, seperti lampu jalan, billboard, atau lampu gedung, digunakan secara berlebihan atau salah arah, sehingga mengganggu lingkungan, kesehatan manusia, serta mengacaukan ekosistem alam. Pencemaran cahaya terutama terjadi di daerah perkotaan yang memiliki intensitas penggunaan lampu yang tinggi pada malam hari. Penyebab pencemaran cahaya yaitu karena adanya lampu yang terus-menerus menyala sepanjang malam dengan intensitas tinggi tanpa difokuskan ke bawah, menyebabkan pencahayaan berlebih, serta gedung-gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan yang menggunakan banyak lampu hias atau pencahayaan eksternal sepanjang malam. Dampak pencemaran lingkungan. 1. Dampak terhadap kesehatan manusia. Gangguan pernapasan. Pencemaran udara
terutama oleh polutan seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan partikel debu, menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan pneumonia. Partikel halus juga dapat menembus paru-paru dan aliran darah, meningkatkan risiko penyakit jantung dan kanker paru-paru. Pencemaran air yang mengandung logam berat seperti merkuri atau timbal dapat menyebabkan keracunan, yang mengakibatkan gangguan saraf, kerusakan ginjal, serta masalah perkembangan pada anak-anak. 2. Dampak terhadap lingkungan dan ekosistem. Kerusakan habitat. Pencemaran tanah dan air dapat merusak habitat alami makhluk hidup, mengurangi kesuburan tanah, dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Hewan yang tinggal di ekosistem yang tercemar mungkin mati atau migrasi ke tempat lain, mengganggu keseimbangan ekosistem. Kematian satwa liar, pencemaran air, seperti tumpahan minyak dan limbah kimia, dapat merusak kehidupan laut. Ikan dan organisme air lainnya mati akibat keracunan atau kekurangan oksigen karena eutrofikasi. 3. Dampak terhadap satwa dan tumbuhan. Gangguan pola migrasi, satwa liar, seperti burung dan mamalia laut, terganggu oleh polusi suara dan cahaya yang mengganggu navigasi alami mereka. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya populasi satwa di suatu wilayah. Mutasi genetik, paparan zat beracun dari polusi kimia dapat menyebabkan perubahan genetik pada tumbuhan dan hewan, yang dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Cara mengatasi pencemaran lingkungan. Berikut adalah poin-poin cara mengatasi pencemaran lingkungan. 1. Pengurangan emisi kendaraan dan penggunaan energi bersih. 2. Penanaman pohon dan peningkatan ruang hijau. 3. Pengelolaan limbah yang baik dan teknologi pengolahan limbah. 4. Penggunaan bahan ramah lingkungan dan daur ulang sampah. 5. Rehabilitasi lahan dan sumber air yang tercemar. 6. Desain bangunan dan regulasi untuk mengurangi kebisingan. 7. Penggunaan lampu hemat energi dan sensor cahaya. 8. Penegakan hukum dan regulasi lingkungan. 9. Edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan di masyarakat. 10. Peningkatan pengawasan dan monitoring kegiatan industri.